ini kita sedih hadirin kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Terdengar oleh kita di perumahan kita ini hanya 2 kambing, penduduknya hampir barangkali lebih dari 100. Hari ini Ustaz tidak mampu kita membeli kurban Ustaz. Itu lidah kita selalu berbohong. Wahai hadirin kaum muslimin dimuliakan oleh Allah yang masih merokok hari ini, kita beli rokok satu hari itu 20.000, 25.000, kalau sempurna barangkali hampir 30.000. 20 kali 3, 500.000 yang kita habiskan, yang kita bakar di dalam 1 bulan itu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setiap hari ini hanya kambing 2 ekor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunggukan kepada kita hadirin kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita ini? Apakah kita sudah termasuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Assalamualaikum teman-teman, halo. Jangan lupa subscribe, like, dan share, karena share itu gratis. Ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia dan seisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kerahmatan terhadap manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hidayah untuk hambanya, dan hamba mendengar dengan hidayah itu. Hayya 'alas shalah. Muazzin memandangkan salat azan di musalla ini, namun kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mau kita bersuci, mau kita berkotoran di rumah, mau kita pakai pakaian kotor di rumah, tak mau kita membersihkan badan, mandi, berwudu, kemudian pakai pakaian yang telah disetrika oleh sang istri kita, menuju sholat untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hamba itu akan menyesal. Kapan dia menyesal kepada Allah? Di saat sakratul mautnya nanti. Allah bukakan layar lebar untuknya. Di situ Allah perlihatkan kepada dirinya kehidupan dunia. Kaum Hawa yang masih aurat yang terbuka pada Allah, Allah perlihatkan di saat Allah hal itu di saat tali infus sudah berada di tangan kita, tak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketakwaan itu belum kita bisa melaksanakan. Hadirin kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti kata intisyaru awamirillah, menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum bisa hias-hiaskan, belum bisa kita lakukan, belum bisa kita laksanakan. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini masih ada yang kita belum melaksanakan sholat. Masih ada tinggal sholat kita. Masih ada sholat 5 waktu kita ketinggalan. Padahal itu adalah hak dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sedih. Hari ini kita sedih hadirin kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Terdengar oleh kita di perumahan kita ini hanya 2 kambing. Penduduknya hampir barangkali lebih dari 100.
Padahal kita lihat dari hukum daripada segi kurban itu sendiri. Di dalam pendapat Imam Mazhab Hanafi wajib hukumnya. Al-Imam Syafi'i sunnatun mu'akkadah bagi yang mampu. Hari ini Ustaz, tidak mampu kita membeli kurban Ustaz. Itu lidah kita selalu berbohong. Wahai hadirin kaum muslimin dimuliakan oleh Allah yang masih merokok hari ini. Kita beli rokok satu hari itu 20.000, 25.000, kalau sempurna barangkali hampir 30.000. 3 kali 7, 3 kali 30 berapa ya? 20 kali 3, 500.000 yang kita habiskan, yang kita bakar di dalam 1 bulan itu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setiap hari ini hanya kambing 2 ekor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tundukkan kepala kita hadirin kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita ini? Apakah kita sudah termasuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya 6.400 rupiah yang kita tabungkan satu hari. Insya Allah 1 tahun kita sudah berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pergi pasar kaget, ibu apa yang dibawa pulang? Baju apa? Baju KTP. Wahai suami, ingatkan kepada istri kita, ingatkan kepada mereka, belilah baju yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata profesionalnya sang istri pergi pasar dikasih uang oleh suaminya, ambil uang 6.400, masukkan dalam celengan, masukkan untuk kurban suami tahun ini. Minggu depan pasar lagi, masukkan. Insya Allah musalla kuda ini nanti tahun depan insya Allah akan ramai dengan sapi, akan ramai dengan sapi. Wahai para pengurus, berdakwah kita di negeri, beli celengan, berikan kepada rumah-rumah kita dan suruh mereka untuk mengisinya per hari 6.500. Insya Allah tidak ada lagi 2 kambing yang akan kita kurbankan. Mana hari besar kita, mana Idul Adha kita dibandingkan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kita kenal, puluhan tahun dia tidak mendapatkan seorang anak belahan jiwa, orang yang dia sayang. Di saat kita capek kerja, pulang ke rumah, lihat anak, hilang capek tersebut. Namun Nabi Ibrahim tak merasakan puluhan tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu di saat Allah karuniakan, izinkan memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, lahir anaknya bernama Ismail. Allahu Akbar. Nilai ketakwaan yang pertama, kesabaran yang diuji oleh Allah terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam yang mandul istrinya pada saat itu. Ustaz, hari ini Ustaz sudah 10 tahun saya Ustaz belum punya anak. Sabar kepada Allah. Mungkin ada kesalahan kita yang belum Allah izinkan terhadapnya. Pada tahun kemarin misalnya ada seorang bapak berkurban dia 1 ekor kerbau untuk keluarganya. Dia yang membeli kerbau. Kerbaunya bukan tanggung, besar sekali, harganya 35 juta. 1 ekor kerbau tersebut 35 juta. Pada awalnya dia telepon, Ustaz, saya ingin berkurban, Ustaz bisa Ustaz carikan kerbau daerah Kampar. Insya Allah saya bisa dengan harga segini Ustaz. Dikasih DP, ibu hadirin kaum muslimin mudah Allah, dikasih DP 10 juta pada malam itu. Lalu saya pajakkan uang kerbau ini. 2 minggu setelah itu saya dapat telepon dari bapak itu, Ustaz, alhamdulillah
Sudah 15 tahun Ustaz saya menikah dengan istri saya Ustaz. Tapi setelah saya berniat untuk berubah, cuman berniat, hanya 10 juta yang dibayarkan. 2 minggu setelah itu nyatalah, setelah dites urin, dites bagi wanita itu, hasilnya hamil sang istri ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu hikmah daripada kurban ini, hadirin kaum muslimin kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, disitulah datangnya suatu peristiwa, diuji oleh Allah nilai ketakwaannya terhadap dirinya. Lambat dapat anak, diuji kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya mimpi itu datang pada tanggal 8 Zulhijjah. Nabi Ibrahim mempertanyakan, apakah perintah ini datang dari Allah atau mimpi ini datang dari kesyirikan? Laknatullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dia bukan ragu pada perintah Allah, namun dia ragu akan itu bisikan dari syaitan. Hadirin kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa mimpinya? Diperintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya yang tercinta, yaitu Ismail. Bayangkan oleh kita, puluhan tahun anak ini dia idamkan, dia dapatkan, tak dapat anak ini, tapi ketika dia dapat, asik bermain, asik bercendawara, kemudian datang pulang dari kerja, dapat menghibur hati kita, penyemangat hidup kita, bekerja kita lebih giat. Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Allah perintahkan untuk menyembelihnya anak Nabi Ismail. Di saat kondisi psikologi belum sepenuhnya memahami perintah Allah, di tanggal 9 Zulhijjah Allah kembali mendatangkan mimpinya kepada Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Lalu keyakinan itu tumbuh kembali untuk meyakinkan pada dirinya bahwa nyatalah ini mimpi datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tak hanya itu, Ibrahim merasa perlu menghabiskan waktu. Setelah mimpi kedua, ya, yakinkan dirinya. Lalu datanglah Nabi Ibrahim kepada anaknya. Ibrahim merasa perlu menghabiskan waktu bercengkrama bersama Ismail sebelum keduanya berpisah selamanya. Bermain dia, kalau dibawa kita bawa dulu jalan, kita bawa dulu minuman apa kesukaan dia, mau es krim dia, mau roti enak dia, mau jalan dia, kita karena akan berpisah dengan anak. Berpisah dengan anak kesayangannya, anak satu-satunya akan berpisah. Lalu di saat itu Nabi Ibrahim menanyakan kepada anaknya, "Nak, aku mendapatkan perintah untuk menyembelihmu." Kata Nabi Ibrahim, "Bagaimana?" Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak perlu mengulang jawaban dari anaknya yang tercinta Ismail. "Silahkan saja ayahku, itu kan perintah dari Allah, maka aku menerimanya ya Allah. Aku terima wahai bapakku, ini kan perintah dari Allah, lakukan sembelih saya ya wahai ayahku. Ini perintah dari Allah, maka legahlah." Legah hati Nabi Ibrahim alaihissalam untuk bersemangat untuk melakukan perintah Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pasar, kisahnya diasah oleh Nabi Ibrahim supaya nanti tidak ada terikan, teriak di saat kemudian. Kemudian disandarkan di atas batu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ismail seperti sama. Digorokkan, kemudian ditutup dengan kain agar darahnya tidak bertebaran. Ditutup. Di saat dia menyembelih itu,
berdirilah Nabi Ibrahim. Padahal sudah keluar darah. Berdiri Nabi Ibrahim dengan salah satu riwayat mengatakan, rupanya Allah sudah menggantikan kibas di sana, sudah menggantikan hewan, sudah jalan itu. Nabi Ismail berdiri di depan ayah, dipeluknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nilai ketakwaan adalah cinta kepada Allah, apapun pengorbanannya. Satu-satunya anak sendiri jadi oleh sebab itu nilai ini yang perlu kita ambil, bahwa mulai hari ini Ustaz, kehidupan kami belum sempurna Ustaz, rumah kami masih kredit Ustaz, Honda kami masih kredit Ustaz, mobil kami masih kredit Ustaz, kulkas kami masih kredit Ustaz. Itu saja bisa kita lakukan. Masa kredit, masa berimbang, masa selalu mensedekahkan, menabungkan pada tahun ke tahun yang kita tidak bisa. Oleh hari ini Pak Pengurus Mushola bantu umat ini untuk bagaimana strateginya. Insya Allah tahun depan tidak ada lagi hanya 2 ekor kambing yang berkurban di sini. Harus bercita-cita hanya 7 orang, panggil 7 orang. Sebarkan undangan, buat undangan oleh pengurus, sebarkan kepada mereka. Nyatakan namanya, perlu ditulis di depan musola kita ini yang berkurban pada tahun 2023 nanti. A, B, C, D, insya Allah akan terarah hal demikian. Walaupun perumahan kita baru, maka justru baru ini semangat baru. Kenapa? Hari raya bisa kita adakan. Insya Allah bisa. Semangat ini akan tumbuh dan berkembang dan jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad mengamatikan tanggal-tanggal penuh ketegahan ini agar senantiasa diingat dan menjadi inspirasi takwa bagi umatnya. Tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan hari Tarwih yang bermakna melihat dalam mimpi. Sebagaimana Ibrahim mendapat perintah pertama kali di lewat mimpinya. Sementara 9 Zulhijjah beliau sebut hari Arafah yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu dan berikan ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami ke surgamu ya Allah, dan anugerahkan pula keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala musibah di dunia ini ya Allah. Anugerahkan kepada kami kenikmatan melalui pendengaran kami, penglihatan dan kekuatan semakin masih hidup dan jadikanlah dia warisan bagi kami. Dan jangan engkau jadikan musibah atas kami dalam urusan agama kami, dan jangan engkau jadikan dunia ini cita-cita kami terbesar dan puncak dari ilmu kami, dan jadikanlah kami berkuasa atas kami orang yang tidak mengasihi kami. Allahumma inna na'udzubika minal ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yasma'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu tak bermanfaat, dari hati yang tak khusyuk ya Allah, dan jiwa yang tak pernah merasa puas, serta dari doa yang tak dengar Allah. Ya Rabb, Allahumma jalhum hajjan mabrura wa sya'jan mashkura wa zamban maghfura wa tijaratan lan tabura. Ya Allah, jadikanlah mereka para jemaah haji di sana ya Rabb, haji yang mabrur, sa'i yang diterima, dosa yang diampuni, perdagangan yang tidak akan mengalami kerugian. Ya Rabb, kami berdoa kepada Engkau ya Allah, limpahkan rezeki-Mu dari langit untuk kami ya Allah. Turunkan rezeki-Mu dari bumi untuk kami ya Allah. Keluarkan rezeki dari bumi untuk kami ya Allah. Insya Allah kami berniat ya Allah, pada tahun depan kami akan berkurban kepada Engkau, akan menjalankan. Kalau dibandingkan Nabi Ibrahim Allah, anak sendiri, anak kandungnya, anak yang dia sayangi ya Allah, dia rela sembelih untuk berkorban atas perintah-Mu. Tapi hari ini kami kita lalai kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.